Penelitiannya menurut Edward mengatakan bahwa uang adalah suatu benda umum yang diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang dan jasa dan barang berharga lainnya, serta untuk membayar utang. Nah, sejarah uang dimulai dari sistem barter. Awalnya manusia melakukan barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dari orang lain. Seiring dengan perkembangan zaman, komoditas seperti koin dan akhirnya uang kertas fisik menjadi alat pertukaran dan pembelian barang. Saat ini telah terjadi evolusi uang, yaitu dalam bentuk non-tunai. Kemudian ada fungsi uang. Fungsi-fungsi uang dapat digolongkan dalam fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Adapun fungsi turunan uang adalah sebagai standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, alat penyimpanan kekayaan, dan alat pengalih kekayaan. Fungsi asli. Yang pertama ada alat tukar. Fungsi uang sebagai alat tukar tidak dapat diragukan lagi. Misalnya, seorang petani membutuhkan cangkul. Dia dapat menjual hasil panen untuk mendapatkan uang. Nantinya, uang hasil penjualan panen dapat digunakan untuk membelikan cangkul. Yang kedua ada alat satuan hitung, pengukuran nilai. Sebagai satuan hitung, uang digunakan untuk menghitung nilai sebuah barang. Misalnya, harga pulpen adalah 15.000 dan buku tulis adalah 5.000. Ini menunjukkan bahwa nilai pulpen 3 kali nilai buku tulis. Kemudian ada fungsi turunan. Yang pertama ada standar. Standar pembayaran yang ditunda, standard of deferred payment. Pada fungsi ini, uang menjadi salah satu cara menghitung pembayaran masa mendatang. Contohnya, gaji pengawal diberikan setelah bekerja sebulan. Contoh lain, utang akan diselesaikan dalam beberapa tahun. Yang kedua ada alat-alat penyimpan kekayaan. Manusia menyimpan uang untuk kebutuhan masa mendatang atau mengantisipasi pengeluaran yang tidak dapat terduga sebelumnya. Lalu yang ketiga ada alat penggali nilai atau kekayaan. Uang dapat berfungsi menggalikan nilai. Misalnya, Ibu Linda dipromosikan oleh PT XYZ untuk menduduki jabatan kepala cabang di Makassar. Sebelumnya, Ibu Linda telah memiliki rumah di Jakarta. Ibu Linda berhasrat memindahkan rumah miliknya tersebut ke Makassar. Dia menemukan jalan keluar dengan cara menjual rumahnya itu di Jakarta dan membeli rumah di Makassar. Jadi, uang berfungsi sebagai alat penggali nilai. Yang keempat ada jenis uang. Yang pertama, pihak yang mengeluarkan. Berdasarkan pihak yang mengeluarkan, uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang beredar dalam masyarakat. Uang ini dikeluarkan dan diatur peredarannya oleh pemerintah. Lalu ada uang giral adalah alat pembayaran berupa cek, giro, dan sejenisnya. Uang giral dikeluarkan itu oleh bank. Yang kemudian ada bahan uang. Bahan uang berdasarkan bahannya yang digunakan uang dibedakan atas uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang bahannya terbuat dari logam berupa emas atau perak atau logam lainnya. Uang kertas adalah uang yang bahannya terbuat dari kertas serta penggunaannya diatur dengan undang-undang. Lalu ada negara yang mengeluarkan. Berdasarkan negara yang mengeluarkan, uang dibedakan atas uang dalam negeri atau domestik atau nasional dan uang luar negeri. Yang pertama, uang dalam negeri, yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Rupiah adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua ada uang luar negeri. Uang luar negeri adalah uang yang berada dalam suatu negara, tetapi mengeluarkannya adalah negara lain. Di Indonesia, beredar uang negara lain seperti yen, dolar, ringgit, peso, pound sterling, dan euro. Uang luar negeri disebut juga valuta asing. Kemudian ada nilai uang. Berdasarkan perbandingan nilai bahan dengan nilai tukar, uang dibedakan atau uang bernilai penuh dengan uang tidak bernilai penuh. Yang pertama ada uang nilai penuh, adalah uang yang nilai nilai yang bahannya sama dengan nilai yang tertera pada uang nominal. Contohnya, jika uang terbuat dari emas, nilai uang tersebut sama dengan nilai emas yang dibandingnya.
Yang kedua ada uang tidak bernilai penuh atau uang token, yaitu uang yang nilainya bahannya lebih kecil daripada nominalnya. Umumnya, uang yang tidak bernilai penuh adalah uang kertas. Contohnya uang yang Anda pegang seperti uang 10.000, tetap mungkin nilai bahannya hanya 200 rupiah. Kemudian ada syarat uang. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, uang juga memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama ada mudah dibawa, tahan lama, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, nilainya stabil, diterima secara umum, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak mudah dipalsukan, mudah disimpan, dan lain-lainnya. Kemudian ada syarat psikologisnya. Uang juga bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Orang yang terlihat lebih tenang dan puas jika membawa uang daripada membawa barang. Kemudian ada alat pembayaran tunai. Pengertian alat pembayaran non-tunai adalah metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan semakin lazim digunakan masyarakat. Alat pembayaran non-tunai memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. Yang kemudian ada arus proses transaksi dan alir pembayaran non-tunai. Secara umum, transaksi pembayaran non-tunai memiliki dua arus proses, yaitu aliran instrumen fisik dan aliran dana. Keduanya harus dapat berbeda dalam waktu dan arah. Berdasarkan aliran pembayaran, alat-alat pembayarannya dapat dikelompokkan ke dalam alat pembayaran untuk kredit transfer dan alat pembayaran untuk debit transfer. Yang pertama ada kredit transfer, yaitu perintah penempatan dana dari pengiriman ke penerima melalui jalur transfer, dana dari bank pengiriman bank, penerima, dan kemungkinan melalui bank sebagai intermediari. Yang kemudian ada debit transfer, adalah setiap sistem transfer dana di mana perintah debit transfer dibuat atau diotorisasi oleh pihak yang memiliki dana. Pihak yang memiliki dana atau payer akan dilakukan pengiriman dana tersebut kepada pihak lain atau payers. Yang terakhir ada jenis media pembayaran non-tunai. Ada 3 jenis media pembayaran non-tunainya yang digunakan. Yang pertama ada media pembayaran berbasis kertas, misalnya pemerintah pembayaran yang dapat ditulis dengan tangan dan mesin diketik seperti nota kredit dan nota debit. Kedua, media pembayaran elektronik, yaitu instruksi antar bank tanpa ketergantungan pada pengelolaan atau pengiriman kertas. Misalnya SMS banking, transfer kredit via real-time gross settlement atau STMIS, dan sistem keliling nasional Bank Indonesia atau server-based money. Yang ketiga ada media pembayaran berbasis kartu, card-based payment. Pembayaran berbasis kartu ini digunakan untuk pembayaran konsumen pada titik penjualan. Misalnya kartu ATM, kartu kredit, debit, dan kartu e-money. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.